Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala ta'ala, fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Sadaqallahul azim. Ayuhal mu'minun yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah, dan marilah kita selalu mengucapkan sholawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kedahsyatan hari kiamat. Ayuhal mu'minun yang dirahmati oleh Allah, diterangkan dalam suatu hadis, sesungguhnya yang paling dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat adalah didatangkannya para hamba di dunia pada waktu rohnya dikeluarkan dari jasadnya. Kedua matanya melotot, kedua hidungnya keluar cairan, kedua bibir dan jenggotnya berguguran, keringat mengucur dari keningnya, kedua telinganya telah tertutup, lidahnya terkunci sehingga tidak mampu memberi jawaban dan tidak mampu berkata-kata. Kedua matanya sudah menjadi cekung, otot-ototnya sudah mengendor, persendiannya sudah terputus dan sudah putus dengan sanak keluarganya. Kekasihnya sudah membenci dirinya, dan kedua malaikat pencatat amal sudah meninggalkannya. Maka tinggallah dia seorang diri di dalam kebingungan, dan akalnya telah berubah, yang kemungkinan syaitan dapat masuk untuk menghilangkan keimanannya pada saat yang dahsyat itu. Pada saat itu pintu taubat telah tertutup, maka kalimat yang paling utama diucapkan pada waktu itu adalah kalimat syahadah. Ini merupakan keadaan yang sangat dahsyat ketika seseorang memasuki yang namanya hari kiamat, ketika seseorang akan meninggalkan dunia, ketika seseorang akan mati, dan ketika seseorang menghadapi syakaratul maut, yakni akan mendapatkan suatu perkara yang namanya naza', yakni naza', peristiwa pencabutan nyawa. Selanjutnya di dalam kitab ini disebutkan, adapun kedahsyatan hari kiamat yang lain adalah ketika seorang hamba bertolak ke akhirat, menuju akhirat, yaitu tatkala sangkakala ditiup, maka bangkitlah semua makhluk dari kuburnya, dan orang-orang yang dianiaya berpegang pada orang yang menganiayanya. Saksinya pada saat itu adalah para malaikat, dan yang memberi pertanyaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siksa itu berada di neraka jahanam, sedangkan kenikmatan itu berada di syurganya Allah. Dan setiap wanita yang hamil melahirkan kandungannya, engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal tidak ada sesuatu yang menyebabkan ia mabuk. Akan tetapi siksa Allah itu sangat pedih, dan ketika itu anak kecil menjadi ubanan. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana syiba. Maka bagaimanakah kalian akan dapat memelihara dirimu jika kalian tetap kafir kepada hari yang menjadi anak-anak saat itu menjadi beruban. Allah juga berfirman, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Tiada siksa atas mereka melainkan dengan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semua mati. Di ayat yang lain Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, yakni Allah, mereka akan digiring ke surga dengan berombong-rombongan. Selanjutnya ada 7 orang yang akan menjadi saksi atas perbuatan para makhluk nanti di yaumul qiyamah, ketika kita diminta mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana saksi-saksi tersebut? Yang pertama, bumi atau tempat kita berpijak, tempat kita beramal, tempat kita melakukan perbuatan-perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan maksiat. Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Dan yang kedua yang menjadi saksi atas perbuatan kita adalah zaman, waktu. Sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis, bahwa setiap hari zaman berseru kepada kita. Ana yaumun jadidun wa ana ala ta'madu syahid. Aku ini adalah hari yang baru dan menyaksikan atas apa yang kalian kerjakan. Yang ketiga yang menjadi saksi adalah lisan kita. Allah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Artinya pada suatu hari lisan akan menyaksikan mereka. Yang keempat akan menjadi saksi kita adalah anggota badan. Allah berfirman, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan berkatalah tangan-tangan mereka kepada kami, sedangkan kaki-kaki mereka menyaksikan apa yang telah mereka lakukan. Yang kelima akan menjadi saksi atas perbuatan kita adalah 2 malaikat yang menjaga kita. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya padamu semuanya terdapat malaikat penjaga yang mulia di sisi Allah, dan sebagai penulis amal perbuatan, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Yang keenam yang menjadi saksi atas perbuatan kita adalah buku catatan amal. Allah berfirman, hadza kitabuna yunfiqu alaikum bil haqq. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadap kalian dengan benar. Dan yang terakhir ketujuh adalah Allah yang maha mengetahui. Allah sendiri menjadi saksi bagi kita. Inna kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fih. Sesungguhnya kami adalah saksi atas diri kalian di waktu kamu melakukan perbuatan. Maka sekarang bagaimanakah tindakanmu, wahai orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat aniaya, berbuat kejahatan, berbuat dosa?
setelah semua saksi menyaksikan perbuatan kalian. Ini mari kita renungkan bagi kita semua agar kita menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara ikhlas. Dengan ikhlas kita berbuat, maka tentu balasan Allah fid dunya ilal akhirah akan kita dapatkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal-amal perbuatan soleh, perbuatan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.